Shalom, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya menyampaikan salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pagi ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk sarapan rohani yang diambil dari Yosua 24 ayat 17 dan Matius 28 ayat 20. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dan kuasa Tuhan Roh Kudus membimbing kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan selamat dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih oleh karena kami boleh bertemu dengan Engkau, sebab sesungguhnya kami selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan dengan Engkau, kami akan dapat berhasil di dalam setiap langkah kerja kami hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Kami mohon Roh Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga ketika kami membaca merenungkan firman-Mu hari ini, kami sungguh-sungguh dapat mengerti akan maksud-Mu. Kemudian oleh kuasa Tuhan Roh Kudus, kami ditolong untuk dapat melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menantikan firman dan Roh Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Yosua 24 ayat 17 yang berbunyi demikian. Tuhan Allah kita, Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Matius 28 ayat 20. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Judul renungan kita pada pagi hari ini, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, hidup ini adalah suatu perjalanan. Ketika kita lahir ke dunia ini, kita mulai start pengembaraan kita. Kita terus menjalani hidup ini dari tahun ke tahun. Ada tradisi yang kita lihat waktu seorang anak berusia 1 tahun, orang tuanya membuat perayaan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhanlah Sang Pencipta dan Pemelihara hidup ini. Ketika manusia ciptaannya jatuh ke dalam dosa, maka ia sudah merancangkan tentang bagaimana caranya supaya manusia jangan binasa karena dosa-dosa mereka. Ia memilih seorang dari antara manusia, yaitu Abraham, hendak dijadikannya suatu bangsa, dengan maksud agar bangsa pilihannya ini melakukan tugas menarik bangsa-bangsa lain untuk mengenal Allah mereka. Tetapi ternyata bangsa Israel tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Sebaliknya, umat pilihan itu telah meninggikan dirinya, dan dengan keangkuhannya mereka justru menghambat
bangsa lain datang kepada Tuhan. Kendati demikian, Allah tetap setia akan rencananya untuk menyelamatkan manusia. Dalam perjalanan keluar dari Mesir sampai masuk ke Kanaan, negeri perjanjian itu, Tuhan Allah telah menunjukkan kesetiaannya, memimpin dan melindungi umat-Nya. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel telah tinggal dengan aman sejahtera di negeri perjanjian itu, yaitu ketika Yosua sudah lanjut usia, ia mengingatkan bangsanya seperti yang dapat kita baca dari Yosua 24 ayat 17 itu tadi. Tuhan Allah kita, Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan kita, sepanjang jalan yang kita tempuh. Perjalanan bangsa Israel menuju negeri perjanjian sesungguhnya menggambarkan perjalanan kita, bahwa kita semua sekarang dalam arak-arakan perjalanan menuju negeri perjanjian kekal. Dalam perjalanan ini kita disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah berjanji menyertai seperti firman-Nya dalam Matius 28 ayat 20 tadi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau Tuhan berjanji menyertai kita, maka pasti akan digenapinya, sebab Dia tidak akan pernah ingkar janji. Permasalahannya sekarang ialah bagaimana dengan kita? Untuk dapat sampai ke negeri perjanjian yang kekal itu, kita harus setia mengikuti Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia yang dapat membawa kita ke sana. Apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan kita? Tuhan sudah memberikan kita tugas agar kita membawa orang-orang yang lain untuk datang kepadanya. Firman-Nya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemudian Tuhan berjanji, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengikut Dia, mengikut Yesus berarti melakukan amanat atau perintah Tuhan dengan setia. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya dalam penyertaan-Nya, sehingga kita terus dapat berjalan sampai ke negeri kekal. Tuhan memberkati kita apabila kita setia melakukan perintah-perintah-Nya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita menutup renungan kita dengan berdoa bersama. Terima kasih Bapa, sebab sesungguhnya Engkau telah datang melawat kami ke dunia ini, mau menjadi manusia dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan telah berjanji akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka kami tahu dan kami percaya, di dalam segala suka dan duka kami, di dalam perjalanan hidup kami, Engkau tetap menyertai, melindungi dan memberkati kami. Sertai kami hari ini juga Bapa,
agar kami dapat berjalan bersama-sama dengan Dikau. Dalam penyertaan-Mu, kami menerima kuasa dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala yang baik, kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara sekalian, saya mengucapkan selamat beraktivitas. Biarlah sesuai dengan janji Tuhan, penyertaan Tuhan akan membuat kita berhasil dalam pekerjaan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.